adik-adik Bina Iman Anak dan teman-teman Bina Iman Remaja Paroki Santo Yosef Sukabumi. Kumpul lagi dalam acara Kumpul Bocah. Di session kelima, episode kelima dengan tema Kasih adalah hukum yang utama. Bersama Kak Antonia, Kak Putri, Caca, dan Dina. apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya sehat-sehat ya semuanya. Bagaimana? Masih pada semangat kan? Masih dong Kak Antonia, anak-anak misioner tetap semangat 2D 2K. Ya kan Dina? Yoi. Kak Putri, Kak Antonia, hari ini ada yang seru nggak ya? Gabut nih kita-kita. ada dong adik-adik. Hari ini kita akan seru-seruan nih. Karena hari ini kita ada games, ada drama, ada nyanyi, dan juga quiz. Tunggu. Anak misioner itu tidak hanya bernyanyi, lalu kuis, lalu bermain games, tetapi anak misioner juga harus membaca kitab suci. Nah, nanti juga akan ada suster yang membawakan kita dalam renungan pada hari ini. Oh iya? Iya dong. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita akan berdoa dulu supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan juga memberkati kita. Nah, doa pagi ini akan dibawakan oleh adik Caca. Dipersilakan adik Caca. Oke Kak Antonia. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang berlimpah kepada kami. Hari ini kami Bina Iman Anak dan Remaja berkumpul secara virtual untuk bersama-sama memuji nama-Mu lewat nyanyian, mendengarkan kitab suci, renungan, dan permainan. Berkatilah kami yang hadir di sini, orang tua kami, kakak-kakak pembina, dan semua orang yang terlibat, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Doa ini kami persembahkan kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan seperti hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tiada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksanaannya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat jumpa untuk anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari Minggu biasa ke-31, Suster membawa renungan dengan judul Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Dalam bacaan Injil kita mendengar seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Hukum mana yang paling utama?" Tuhan Yesus menjawab,
Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, yang utama adalah kasih. Kasih. Kamu, aku, saling kasih. Nah, kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Artinya, kita mengasihi atau mencintai Tuhan seutuhnya, seluruh diri. Nah, contohnya, misalnya, kalau anak-anak sedang berdoa, ya sungguh-sungguh mengambil sikap doa yang baik karena kita sedang berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Atau jika sedang mengikuti misa, sungguh-sungguh mengikuti misa tanpa melakukan aktivitas yang lain. Apa tuh aktivitas yang lain? Misalnya berdoa sambil main game. Apakah ML atau PUBG atau sejenis yang lainnya? Anak-anak pasti paling tahu daripada suster. Atau main TikTokan. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita, kalau kita sedang berdoa, sungguh-sungguh memberi waktu untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu salah satu contoh kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Bless you semuanya. Halo teman-teman. Nah, sekarang kita akan main games. Games apa ya kira-kira ya? Nah, nanti Kak Antonia akan membacakan narasinya. Lalu Kak Caca akan memperlihatkan gambarnya. Nah, adik-adik yang di rumah nanti silahkan menebak gambar apa ya. Nah, kita mulai ya. Gambar yang pertama, siap-siap. Jadi di dalam gambar ini ada banyak orang yang mengelilingi meja. Nah, setelah itu ada anggur dan ada roti. Nah,
Kira-kira gambar apa ya? Sudah tahu. Sekarang gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini, orang dalam gambar ini sedang berdoa di sebuah taman sebelum ditangkap dan menderita sengsara. Nah, siapakah orang yang ada dalam gambar ini? Coba dilihat gambarnya. Pastinya pada tahu ya. Sekarang gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini ada gambar seorang wanita yang cantik sekali. Wanita ini dipilih Tuhan untuk menjadi ibu juru selamat. Coba, siapa ya? Siapa wanita ini? Sekarang gambar yang keempat. Dia adalah salah satu murid Yesus yang paling keras kepala. Tetapi dipilih Tuhan untuk memegang kunci kerajaan surga. Siapa ya kira-kira ya? Ya, sekarang gambar yang terakhir. Nah, ini adalah sebuah hewan. Merupakan hewan lalu berwarna putih, cantik sekali warnanya putih, lalu sebagai lambang Roh Kudus. Kira-kira apa ya? Coba dilihat gambarnya. Nah, itu tadi adalah games tebak gambar. Silakan dijawab adik-adik yang ada di rumah. Fatima adalah sebuah kota kecil sebelah utara kota Lisbon di Portugal. Pada tahun 1917, Bunda Maria menampakkan diri di Fatima kepada 3 orang anak gembala. Mereka adalah Lucia dos Santos, 10 tahun, Francisco Marto, 9 tahun, dan Jacinta Marto, 7 tahun. Penampakan Maria didahului 3 penampakan malaikat setahun sebelumnya yang mempersiapkan anak-anak ini untuk menampakkan Bunda Maria. Malaikat mengajarkan kepada anak-anak 2 doa penyilihan yang harus didoakan dengan hormat yang besar. Pada penampakan terakhir di musim gugur 1916, malaikat memegang sebuah piala. Ke dalam piala ini meneteslah darah dari sebuah hosti yang tergantung di atasnya. Malaikat memberi ketiga anak itu hosti sebagai komuni pertama mereka dari piala itu. Anak-anak tidak menceritakan penampakannya ini kepada orang lain. Mereka melewatkan waktu yang lama dalam doa dan keheningan. 13 Mei 1917, pada pesta Bunda Maria dari Sakramen Maha Kudus, ketiga anak itu sedang mengembalakan ternaknya di Kova dan Iria, sebuah padang alam yang amat luas, kira-kira 1 mil dari desa mereka. Tiba-tiba mereka melihat sebuah kilatan cahaya. Setelah kilatan kedua, muncul seorang perempuan yang amat cantik. Pakaiannya putih berkilauan. Perempuan yang bersinar bagaikan matahari itu berdiri di atas sebuah pohon oak kecil dan menyapa anak-anak. Wah, hari yang cerah ya.
Janganlah takut. Aku tidak akan menyusahkan kalian. Aku datang dari surga. Allah mengutus aku kepada kalian. Bersediakah kalian membawa setiap korban dan derita yang akan dikirim Allah kepada kalian sebagai silih atas banyak dosa? Sebab besarlah penghinaan terhadap Yang Maha Kuasa bagi pertobatan orang berdosa dan bagi pemulihan atas segala penghinaan yang dilontarkan kepada hati Maria yang tak bernoda. Ya, kami mau. Datanglah kalian ke tempat ini setiap tanggal 13 selama 6 bulan berturut-turut dan berdoalah rosario setiap hari. Ya, kami akan datang. Hei, ibu itu ngomong apa? Ibu itu bilang bahwa kita harus berdoa rosario setiap hari. Mari pulang untuk berdoa rosario di rumah. Baik. Baik. Dalam setiap penampakan, hanya Lucia yang berbicara kepada Bunda Maria. Jacinta dapat melihat dan mendengarnya, tetapi Francisco hanya dapat melihat, meskipun mereka belum mengenal dan belum menyadari bahwa perempuan di hadapan mereka adalah Bunda Maria. Mereka selalu datang pada tanggal 13 selama 6 bulan berturut-turut. Pada saat itu pula Bunda Maria mendesak tentang betapa pentingnya doa dan kurban. Pada tanggal 13 Oktober 1917, bersama anak-anak sekitar 70.000 orang datang ke Kofah untuk menyaksikan mukjizat yang dijanjikan Bunda Maria. Pagi itu hujan deras turun seperti dicurahkan dari langit. Ladang-ladang tergenang air dan semua orang basah kuyup. Menjelang siang, Lucia berteriak agar orang banyak menutup payung-payung mereka karena Bunda Maria datang. Lihat, perempuan itu datang lagi. Tutup semua payung dan lihatlah. Siapakah engkau dan apa yang kau kehendaki dariku? Aku adalah Ratu Rosario. Aku ingin di tempat ini didirikan sebuah kapel, dan semua orang harus berdoa rosario setiap hari. Manusia harus memperbaiki kelakuannya, serta memohon ampun atas dosa-dosanya. Kemudian dengan wajah yang amat sedih, Bunda Maria berbicara dengan suara yang mengiba. Mereka tidak boleh lagi menghina Tuhan yang sudah begitu banyak kali dihinakan. Setelah berkata demikian, Bunda Maria pergi ke pohon oak sebagai tanda penampakan berakhir. Awan hitam yang tadinya bagaikan gorden hitam menyingkir ke samping, memberi jalan matahari untuk bersinar. Kemudian matahari mulai berputar. Gemerpalan berwarna-warni berhenti sejenak dan mulai berputar-putar menuju bumi. Orang banyak jatuh berlutut dan memohon ampun. Sementara fenomena matahari terjadi,
Ketiga anak melihat suatu tablo keluarga kudus di langit. Di sebelah kanan tampak Ratu Rosario. Di sebelah kirinya Santo Yosef mengandeng tangan kanak-kanak Yesus dan membuat tanda salib 3 kali bagi umatnya. Menyusul vision yang hanya tampak oleh Lucia seorang diri. Bunda duka cita bersama Tuhan berdiri di sampingnya. Dan Bunda Maria dari Gunung Karmel dengan kanak-kanak Yesus di pangkuannya. Matahari meluncur seolah-olah akan menimpa orang banyak. Tiba-tiba ia berhenti dan naik kembali ke tempat semula di langit. 70.000 orang yang berkerumun di Kofa itu menyadari bahwa pakaian mereka yang tadinya basah kuyup oleh hujan lebat tiba-tiba menjadi kering. Demikianlah pula tanah yang tadinya becek dan lumpur akibat hujan tiba-tiba menjadi kering. Mukjizat matahari selama 15 menit itu disaksikan bukan hanya oleh orang-orang di Kofa dan Iria saja, tetapi juga oleh banyak orang di sekitar wilayah itu sampai sejauh 30 mil. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita udah saksiin ya bagaimana baiknya adik-adik kita, adik-adik Bia, adik-adik Bir sudah menampilkan drama. Nah, pada kesempatan ini kita juga akan baca ini kuis buat adik-adik di rumah. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, di mana tempat penampakan Bunda Maria yang baru saja kita saksikan? Ayo di mana? Ayo di mana? Tebak-tebak di mana? Diulangi lagi ya. Di mana tempat penampakan Bunda Maria yang baru saja kita saksikan? Boleh langsung dijawab adik-adik. Diketik langsung ya pertanyaannya. Kita lanjut aja kali Dik. Pertanyaan kedua ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siapa saja nama anak-anak yang menyaksikan penampakan Bunda Maria? Ayo Tebak, tebak. siapa ya? Pasti udah perhatiin dan sudah menyimak nih drama yang dari tadi. Aku ulangi lagi ya. Siapa saja nama anak-anak yang menyaksikan penampakan Bunda Maria? Siapa aja yo yang lengkap ya jawabannya. Ditulis di bawah, diketik langsung. Kita lanjut ya untuk pertanyaan ketiga. Apa inti pesan Bunda Maria yang disampaikan kepada 3 anak itu? Apa inti pesan Bunda Maria yang disampaikan kepada 3 anak itu? Pasti udah pada tahu nih jawabannya. Langsung apa ya? dijawab ya. Boleh lanjut, Dina? Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Doa apa yang diinginkan Bunda Maria untuk didoakan setiap hari? Doa apa yang diinginkan Bunda Maria untuk didoakan setiap hari? Adik-adik di rumah pasti udah pada tahu nih.
Karena hampir setiap hari ya, Dik. Terutama di bulan Oktober ini. Iya, bener banget. Doa apa nih yang khususnya kita akan doakan setiap hari? Apa Langsung dijawab. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang terakhir. Setiap tanggal berapa selama 6 bulan mereka diminta datang untuk menemui Bunda Maria? Setiap tanggal berapa selama 6 bulan mereka diminta datang untuk menemui Bunda Maria? Langsung dijawab. Ketik. Ya, sekian pertanyaan kuis untuk session hari ini. Pengumuman selanjutnya, pemenang kuis akan diumumkan via Instagram Biabir Santo Yosep Sukabumi di @biabir_st.joseph_smi pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, beragam acara hari ini sudah selesai. Saatnya Kak Putri bacakan pengumumannya ya. Jadi untuk pengumuman pemenang akan diumumkan via Instagram Biabir Santo Yosep Sukabumi di @biabir_st.joseph_smi dan akan diumumkan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih nih untuk adik-adik yang sudah setia menyaksikan dan mengikuti serangkaian acara kami hari ini. Dan juga ucapan terima kasih kami ucapkan kepada para orang tua yang sudah sangat setia nih menemani anak-anaknya, menemani putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan kumpul bocah setiap minggunya. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan untuk para kakak-kakak Komsos Santo Yosep Sukabumi yang sudah membantu kami, membantu serangkaian acara kami sehingga acara kami berjalan dengan sangat lancar. Dadah adik-adik, sampai bertemu di session selanjutnya ya. Oke teman-teman dan adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung acara nih. Marilah kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu dalam seluruh kegiatan kumpul bocah Paroki Santo Yosep Sukabumi. Semoga dengan mendengarkan sabda-Mu ini dan melambungkan pujian, kami semakin mampu mengasihi diri kami, orang tua, guru, kakak pembina, dan sesama kami yang kami jumpai. Kasih-Mu tiada berkesudahan mengalir dalam diri kami selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di Laudes di